Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musalla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Bumi Cibarusah Asri Git PK yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang istiqomah mentaati segala perintah beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya memperoleh syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air dari telaga beliau yang ada di hari kiamat, juga mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dari berbagai macam ajab, dari berbagai macam huru-hara yang ada di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada pagi hari ini. Hari ini memasuki hari yang ke-11 di bulan Muharram, tahun baru Islam 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal berapa? 29 ya? 29 di bulan Juli tahun 2023. Kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut yang akan kita baca kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini mereka masih sedang berada di alam barzah. Mereka senantiasa menanti doa dari kita yang masih hidup, terutama kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, ponakan-ponakan kita, juga guru-guru kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah, semoga dengan barokah bacaan Fatihah dan sholawat kita semua yang masih hidup, juga keluarga kita, istri dan anak-anak kita, serta saudara-saudara kita, semoga oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat, zahir maupun batin, dalam taat ibadah kepada Allah secara istiqomah. Apabila ada di antara anggota keluarga kita ataupun saudara kita ataupun jamaah kita ataupun guru kita ataupun murid kita, teman kita yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, semoga yang sedang sakit oleh Allah lekas disembuhkan dari sakitnya, diberikan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu digunakannya untuk beribadah kepada Allah, untuk berbuat baik,
بتلك الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشقر الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأسقر الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين يا الله. وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Kalau kita perhatikan setiap bulan dalam bulan-bulan Islam seluruhnya hampir mengandung nilai-nilai sejarah dalam perkembangan peradaban agama Islam. Dari mulai bulan Muharram, kemudian bulan Syawal, kemudian bulan Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula,
atau awal, Jumadis Saniyah atau Jumadil Akhir, kemudian Rajab, kemudian Sya'ban, kemudian Ramadan, kemudian Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan terakhir Dzulhijjah. Sebanyak 12 bulan dalam 1 tahun. Itu seluruhnya mengandung nilai-nilai sejarah peradaban Islam di dalam perkembangan ajaran agama Islam. Jadi Allah Subhanahu wa taala jauh sebelum menciptakan 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya, baik yang ada di langit dan ataupun yang ada di atas permukaan bumi, Allah sudah menetapkan bahwa jumlah bilangan bulan dalam 1 tahun sebanyak isna asara syahron, sebanyak 12 bulan. Itulah ketetapan Allah. Termasuk di dalamnya 7 hari dalam seminggu, 30 hari atau 29 hari atau 31 hari. Tapi kalau bulan Islam jarang 31 hari ya, paling banyak 30 hari ya dalam 1 bulan, 360 hari dalam 1 tahun. Itu seluruhnya sudah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah, surah yang ke-9, juz 10 ayat 36, kata Allah, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Kata Allah, sesungguhnya bilangan bulan menurut ketetapan Allah yaitu isna asara syahron, ada 12 bulan dalam setahun. Bi kitabillah, di dalam ketetapan Allah. Yauma, pada hari khalaqa Allah menciptakan as-samawati, 7 lapis langit, wal ardh, dan bumi. Minha, dari 12 bulan tersebut, dari mulai bulan Muharram hingga bulan Dzulhijjah, arba'atun hurum, ada 4 bulan-bulan haram, bulan-bulan mulia, bulan-bulan yang memang dimuliakan oleh Allah, bulan-bulan di mana dulu pada bulan-bulan tersebut kita diharamkan oleh Allah melakukan peperangan, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dan sebagainya. Jadi bermula yang demikian itu dinul qayyim, adalah ketetapan agama yang lurus. Jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram yang disebut ashhurul hurum, bulan-bulan haram. Yaitu pertama yang termasuk bulan haram adalah bulan Muharram. Kita ambil dari ujung lah. Yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Itu berturut-turut tuh, nyusul Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kemudian terselang 5 bulan, di situ ada bulan Rajab. Terselang 5 bulan tuh dari bulan Dzulhijjah, ya, dari bulan Muharram, Safar, Mulud, Dzulhijjah, bulan awal, akhir Rajab. Jadi
bulan-bulan haram itu ada 4, yaitu Jul, Qa'dah, Jul, Hijjah, Muharram dan Rajab. Yang nggak ada Jul Fikar, Jul Kipri, Julan, Panjul. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, rahimakumullah wa adakumullah wa hafizakumullah. Nah, sekarang kita berada di bulan haram, berada di bulan Muharram, di hari yang ke-11, di mana dari mulai tanggal 1 Muharram hingga tanggal 10 Muharram yang dinamakan Yaum Asyura, hari Asyura, yakni hari yang ke-10 di bulan Muharram, itu kita memang sebenarnya disunahkan puasa. Kalaupun kita tidak melakukan puasa, kita dianjurkan, terutama di hari Asyura, di tanggal 10 Muharram. Kalaupun umpama kita tidak melakukan puasa, kita dianjurkan melakukan berbagai macam amal kebaikan, di antaranya memberikan kelapangan, lain kelapangan bulu tangkis. Memberikan kelapangan maksudnya memberikan kecukupan kepada sanak keluarga kita, kepada anak istri kita. Kita lapangkan, kita cukupi. Apapun yang menjadi keinginan mereka, kebutuhan mereka, kita penuhi. Kalau umpama mereka bilang, "Pak, kita jalan-jalan yuk di 10 Muharram ke Taman Mini, ke Ancol atau kemana, kita refreshing, kita makan di luar," penuhi. Membahagiakan keluarga, menggembirakan hati keluarga, itu sunnah. Dan itu ada fadilahnya, ada keutamaannya, ada pahalanya, ada keistimewaannya. Nanti hadisnya saya sampaikan di belakang. Nah, termasuk dalam kategori yang seyogianya kita pandang, kita anggap sebagai bagian dari sanak keluarga kita, adalah mereka anak-anak yatim. Itu pun harus kita pandang, harus kita anggap bahwa mereka adalah merupakan bagian dari keluarga kita. Karena anak-anak yatim itu adalah anak-anak yang ayahandanya meninggal dunia. Mereka membutuhkan kasih sayang dari kita semuanya. Maka kita dianjurkan, disunahkan pada hari Asyura mengumpulkan anak yatim untuk kita santuni, untuk kita kasihi, untuk kita sayangi. Kita beri makan mereka, kita gembirakan mereka, kita kasih bingkisan mereka, supaya hati mereka senang. Sehingga walaupun mereka tidak mempunyai ayah, namun mereka merasa gembira. Mereka bisa berhari raya di hari 10 di bulan Muharram. Sehingga ada yang mengatakan hari Asyura itu Idul Yatama, lebarannya anak yatim. Amalan lain yang seyogianya kita lakukan di tanggal 10 Muharram, kita berzikir dengan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Kita baca 70 kali. Kita banyak berbagi di tanggal 10 Muharram, berbagi kepada fakir miskin, kepada jompo-jompo, kepada para du'afa, kepada anak-anak yatim, kepada anak-anak piatu, kepada anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang yang selama ini hidupnya dalam kesusahan, makan susah, uang susah, apalagi mobil boro-boro, makan aja susah. Nah, kita gembirakan mereka di 10 Muharram, itu sunnah.
sunnah yang diajarkan oleh baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah, jadi kita baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Kemarin kalau datang 11 nggak lewat. Yang salah siapa? Yang ngasih taunya terlambat apa gimana? Saya juga nggak paham ini. Nggak apa-apa, nggak ada istilah terlambat dalam kebaikan ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Tapi zikir kalimat tersebut tidak hanya kita amalkan di hari Asyura aja. Kalau perlu tiap hari baca 100 kali. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hari Asyuranya sudah berlalu 1 hari yang lalu, gak apa-apa. Pada kesempatan talim kita pagi hari ini Al-Fakir izinkan untuk membahas tentang keutamaan berbagi di hari Asyura atau di tanggal 10 Muharram pada setiap tahunnya. Jangan dilupakan itu sejarah. Di tanggal 10 Muharram itu dulu terjadi 10 peristiwa besar. Di antaranya Nabi Musa ketika dikepung, dikejar, diuber-uber oleh Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya untuk dibunuh oleh Raja Jolim yang kafir, yang sadis, yang beringas. Saat itu Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya menemui jalan buntu. Nggak ada jalan karena di depannya lautan. Kalau umpama meneruskan perjalanan ya tenggelam Nabi Musa. Nah begitu pasukan Fir'aun beserta seluruh bala tentara sudah semakin mendekat kepada Nabi Musa dan pengikutnya, turun perintah Allah. Kata Allah, ya Musa, idrib bil asa. Hai Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan. Dipukul, perang. Tiba-tiba itu lautan belah menjadi jalan seperti jalan raya yang bisa dilalui orang. Akhirnya Nabi Musa beserta seluruh pengikutnya meneruskan perjalanan selamat sampai di seberang lautan sana. Kemudian kata Allah, pukulkan lagi tongkatmu, perang. Itu lautan rapat kembali. Di mana pada saat itu Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya posisi masih sedang berada di tengah-tengah lautan mengejar Nabi Musa. Tapi dipukulkan lagi, rapat lagi ke lautan. Akhirnya Fir'aun beserta seluruh bala tentaranya yang akan membunuh Nabi Musa dan pengikutnya, mereka binasa, tenggelam di tengah-tengah lautan merah. Di saat Nabi Musa, di saat Fir'aun sedang dalam keadaan sakaratul maut,
nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Fir'aun mengatakan, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Kata malaikat Israel, terlambat lo, nyawa lo sudah ada di tenggorokan, sekarang lo baru tobat, baru mengatakan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Terlambat Emang kemarin kemana aja gak pernah kelihatan tuh musola. Udah sekarat baru muncul keinginan ingin sholat berjamaah. Terlambat Udah mati baru ke masjid. Kenapa waktu hidup nggak mau ke masjid? Sekalinya ke masjid udah mati, udah gak ada nyawanya untuk disolatkan. Kasihan banget ya Lu'on. Ya yang merasa, siapa aja yang merasa, kan punya perasaan. Ini nasihat, gak usah marah, gak bersyukur dielingan baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terlambat. Akhirnya Fir'aun dicabut nyawanya, mati, binasa di tengah-tengah lautan. Namun Allah menghendaki jasad Fir'aun oleh Allah diselamatkan. Seiring berjalannya waktu, hari berganti minggu, minggu berganti bulan, akhirnya sampailah jasad Fir'aun di tepi lautan dan ditemukan orang-orang, lalu kemudian dimumi, diawetkan, dan sampai sekarang jasad Fir'aun masih ada di museum Mesir, diawetkan. Panjang itu, tinggi. Para jamaah supaya jadi pelajaran bahwa inilah sosok manusia yang joli, yang adigung, adiguna, congkak, sombong, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Na'udzubillah min dzalik, yang membunuh seluruh bayi-bayi laki-laki. Pada waktu itu dibunuh oleh mereka semuanya, disembelih semuanya. Itulah kekejaman Fir'aun. Masih banyak kekejaman yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fir'aunnya sudah meninggal, tapi karakteristik watak tabiat Fir'aun sekarang banyak diwarisi oleh pemimpin-pemimpin di era milenial. Walaupun namanya beda, orangnya beda, tapi karakteristik Fir'aun ada pada dirinya. Sombongan, tidak bisa dinasehati, tidak bisa dielimin, enggak menerima kritikan dan sebagainya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih banyaklah Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah ketika Nabi Yunus jatuh ke lautan, kemudian dimakan ikan nun. Ikan nun itu semacam ikan paus yang besar. Berhari-hari, bermalam-malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan nun. Berhari-hari Nabi Yunus mengalami 3 macam kegelapan. Satu, gelapnya berada di dalam perut ikan nun. Yang kedua, gelapnya berada di malam hari. Yang ketiga, gelapnya berada di dalam lautan. Akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk mendatangi Nabi Yunus. Dan malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi Yunus, "Ya Yunus, qul la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yunus, baca kau, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca itu terus-menerus oleh Nabi Yunus. Akhirnya datang pertolongan Allah dengan sebabnya barokah membaca tasbih tersebut.
Nabi Yunus keluar dari dalam ikan nun dan selamat. Nah, kejadian ini terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah ketika dikepung oleh Fir'aun untuk dibunuh, juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Nabi Yusuf. Nah, itu tasbih, makanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin itu dinamakan tasbih Nabi Yunus. Kita dianjurkan, diperintahkan oleh Nabi kita agar memperbanyak ucapan tasbih Nabi Yunus. Minimal paling tidak setiap hari 100 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 100 kali. Enggak lama, paling berapa menit. Tapi kalau tasbih Nabi Yunus tersebut dibaca oleh seorang imam di dalam doa dan diamini oleh makmum, jangan kunna. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Kalau dibaca oleh imam, diamini oleh makmum ketika imam berdoa, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Jangan kuntu. Kalau kuntu kan itu domirnya domir mutakalim wahdah. Domir mutasil barid mutakalim wahdah maharofah. Jadi inna kunna. Sedang sakit, siapapun yang sedang dalam keadaan sakit, apapun sakitnya, mau bengek ke, mau ongap ke, mau budugan ke, mau korengan ke, mau jantung ke, perbanyak tasbih Nabi Yunus, diampuni dosa-dosanya. Perbanyak tasbih Nabi Yunus. Bahkan menurut seorang ulama, ciri doa kita diijabah, di dalam doa kita yang kita panjatkan kepada Allah diawali dengan ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu ciri doa kita diijabah. Yang kedua, doa kita diawali dengan doa untuk orang tua. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Itu ciri doa diijabah. Dan jangan lupa setiap berdoa jangan sampai enggak. Di dalam doa ada doa ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Nah, sebelum membaca doa tersebut awali dengan doa begini, Allahumma rzuqni husnal khatimah inda intihai ajali biqauli la ilaha illallah. Baru masuk ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Kalau diartikan artinya begini, Allahumma ya Allah urzuqni, berilah aku rezeki husnal khatimah, berupa kematian husnul khatimah indan tihai ajali, yaitu ketika ajal kematian datang merebut nyawaku, biqauli la ilaha illallah, dengan ucapan la ilaha illallah. Kemudian baru ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, dengan kalimat itu ya Allah wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Apa doanya yang tadi? Allahumma rzuqni husnal khatimah indan tihai ajali biqauli la ilaha illallah. Baru disambung ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah 3 kali. Tapi kalau dibacanya oleh imam dalam sholat berjamaah, setelah wiridan dan diamini oleh para hadirin, oleh para makmum, maka yang mutakalim wahdanya diganti dengan nun mutakalim al-ghair. Contoh, Allah marzuqni menjadi Allah marzuqna, ya, menggunakan nun mutakalim al-ghair. Contohnya Allah marzuqna husnal khatimah. Ya Allah, berilah kami, bukan aku. Kalau jukna itu kami, kalau jukni aku, beda.
Allah marzuqna husnul khotimah, ya Allah berilah kami rezeki berupa husnul khotimah indan tihai ajalina biqauli la ilaha illallah. Ketika ajal kematianku datang, kami dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhir kalami la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Barang siapa akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni di saat ia mengembuskan napasnya yang terakhir, meninggal dunia dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka ia dijamin akan masuk surga. Tapi enggak semudah apa yang kita bayangkan untuk bisa mengucapkan kalimat yang mahal itu. Jangankan orang yang enggak pernah berzikir dengan kalimat itu, yang notabene orang rajin berzikir dengan kalimat itu pun belum ada jaminan, belum tentu di akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat itu, belum tentu. Apalagi orang yang anti terhadap kalimat itu, sama sekali tidak mungkin. Itu kalimat yang mahal, nilainya lebih baik daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. Tadinya saya mau menyampaikan keutamaan berbagi di hari Asyura, namun oleh karena waktu sudah habis, ini baru mukadimah ini, nggak apa-apa deh, sama aja ngaji ya. Nah, masih banyak lah, masih banyak, termasuk Nabi Adam bertaubat kepada Allah, ya, kemudian taubat yang diterima oleh Allah juga terjadi pada tanggal 10 Muharram. Termasuk untuk pertama kalinya Allah menurunkan air hujan dari langit, pertama kalinya itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Dan nanti hari kiamat pun akan terjadi, menurut sebagian keterangan dari para ulama, itu hari kiamat akan terjadi hari Jumat. Jumatnya Jumat yang mana? Wallahu a'lam. Karena pada setiap minggu selalu ada hari Jumat dalam seminggu. Jumatnya Jumat yang mana? Kemudian ada yang mengatakan Maimun Al-Mahram bahwa Jumatnya Jumat 10 Muharram. Tapi kan 10 Muharram pada tiap tahun selalu ada. Nah, 10 Muharram yang mana, tahun yang mana nih? Apa tahun ini udah lewat, nggak jadi kiamat berarti? Udah lewat. Ya udah aman, posisi awal udah. Boleh jadi 10 Muharram tahun berapa? Enggak juga, tahun depan lagi itu enggak boleh kayak kiamat. Yang jelas inna sa'ada atiyatul la raiba fiha. Sesungguhnya hari kiamat itu kata Allah pasti akan tiba, pasti akan datang, pasti akan terjadi dan tidak diragukan kedatangannya. Akan tetapi la ta'jala baghtah, kata Allah. Tidaklah hari kiamat datang melainkan tiba-tiba. Kita nggak dikasih tahu dulu, tahu-tahu gempa aja. Tahu-tahu gempa, ijal zulzilatil ardo zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan oleh Allah dengan goncangan yang sedahsyat-dahsyatnya, maka bumi akan mengeluarkan beban-beban berat dari kandungnya. Gunung-gunung meletus, mengeluarkan lahar, bebatuan dan sebagainya. Air laut pasang. Itu tiba-tiba datangnya. Tahu-tahu udah kiamat aja. Para jemaah, baik, demikian tali kita pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, atas hadirnya. Akhirnya mari kita tutup tali kita dengan ucapan hamdal. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah rabbal baraya.
wa a'mamina wa ammatina wa jaddadina wa jaddatina wa li auladina kullihim wa li ikhwanina wa li akhwatina wa li qarabatina wa li ustadina wa li ma'allimina wa li masyayikhina wa li man hadana wa hadainahu ilal khair wa liman ahsana ilaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina siratal mustaqim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya alim ya alim ya alim ya azim ya basir ya sami ya malik ya Allah ya latif ya ya rajab ya hanan ya man ya muti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Adalah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.